Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil dari PPT kami yang berjudul Aspek SDM dalam Kelayakan Studi Kelayakan Bisnis. Pertama, kita mulai dari pengertian manajemen sumber daya manusia. Ada beberapa pendapat mengenai hal ini, yaitu pertama dari Melayu SP Hasibuan yang mengatakan bahwa SDM adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Dan menurut Mutiara S. Pagyabanan, manajemen sumber daya manusia adalah proses yang terdiri dari perencanaan, perorganisasian, pimpinan, dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, promosi, dan pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia, yaitu terdiri dari rancangan organisasi yang dimana terdiri dari perencanaan sumber daya manusia, analisis pekerjaan, rancangan pekerjaan, tim kerja, sistem sosioteknik, sistem informasi, rancangan performansi. Dan kedua adalah penilaian manajemen, program peningkatan produktivitas, penilaian performansi yang difokuskan pada klien. Dan ketiga adalah staffing, yaitu meliputi rekrut, interview, mempekerjakan, affirmative action, dan pelayanan yaitu dan pengangkatan orientasi metode seleksi pekerja. Dan keempat yaitu adalah pengembangan pekerjaan dan organisasi yang berhubungan dengan pengembangan dan pengawasan manajemen, perencanaan pengembangan karir, program-program. Lalu kelima, adanya pembinaan asistensi pekerja yang meliputi pelatihan keterampilan non-manajemen, program-program persiapan pensiun, dan pelatihan terhadap sikap. Dan keenam adalah program-program keamanan, yaitu terdiri dari pelayanan kesehatan medis, prosedur-prosedur pengaduan dan disiplin, administrasi pengupahan pengajian, administrasi tunjangan asuransi, dan rencana pembagian keuntungan pensiun hubungan kerja. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Secara umum, fungsi manajemen meliputi perencanaan, rekrutmen, seleksi, orientasi pengembangan pelatihan, evaluasi kerja, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian. Tujuan manajemen sumber daya manusia yaitu bertujuan sosial, yaitu adalah agar organisasi atau perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap keutuhan dan tantangan masyarakat dengan meminimalkan dampak negatifnya. Dan tujuan organisasional yaitu terdiri atas sasaran formal yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Tujuan fungsional yaitu adalah tujuan untuk mempertahankan kontribusi departemen sumber daya manusia pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan tidak lupa individual yang terdiri dari tujuan pribadi dari tiap-tiap anggota organisasi atau perusahaan yang hendak mencapai tujuan melalui aktivitasnya dalam organisasi. Perencanaan sumber daya manusia merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk meramalkan atau memperkirakan kebutuhan SDM dalam suatu bisnis perusahaan. Perkiraan tentang kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan perusahaan didasarkan pada berbagai pertimbangan, antara lain rencana produksi atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan jenis dan bidang investasi yang dijalankan. Terima kasih, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.